Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Kristus, saat ini saya akan mencoba melakukan briefing petugas tatib dan misa yang dilaksanakan di wilayah Sembahyang Santo Lukas untuk Paroki Santo Thomas Kelapa II. Dan semoga briefing ini dapat dilaksanakan dan seandainya memang ada kekurangan di lapangan, bisa kita perbaiki dan kita koordinasikan lebih lanjut pada saat kita bertugas. Baik, yang pertama kita langsung saja. Nah, ini petugas tatib misa new normal yang seperti biasa adalah hadir minimal 1 jam sebelum misa dimulai dan langsung menggunakan tanda tatib. Biasanya di paroki ada selempangnya, nanti akan saya koordinasikan lebih lanjut agar selalu ada tanda tatib tersebut. Kemudian dengan cepat dan tepat berkoordinasi untuk membagi penugasan, absensi, pengaturan umat, menjaga tempat cuci tangan, dan kemudian menjaga kotak kolektor. Ya, sedangkan tugas lain yang di luar itu dijaga dan dibantu oleh Satgas dari Paroki Santo Thomas. Kemudian menggunakan pakaian yang sopan dan pantas, tidak memakai kaos, apalagi kaos oblong. Ya, jadi diharuskan memakai pakaian yang sopan dan pantas. Kalau bisa memakai batik atau menggunakan pakaian hem untuk yang pria. Sedangkan yang wanita berpakaianlah yang sopan dan pantas, ya. Jadi tidak memakai pakaian yang menyolok dan bisa membuat konsentrasi umat buyar seperti itu, ya. Kemudian setelah itu, setelah berkoordinasi dan membagi penugasan dan menggunakan tanda tatib, segera mengambil daftar absen yang telah dicetak di print sekretaris gereja, ya biasanya ada di sekretariat. Kemudian alat cek temperatur suhu badan, lalu QR scan aplikasi Peduli Lindungi, dan segera untuk yang bertugas absensi bersiap di meja absensi, dan untuk petugas yang lainnya segera bersiap di titik masing-masing, seperti itu. Nah, kemudian melakukan absensi dulu sebelum bertugas, ya. Itu tadi terbalik, harusnya melakukan absensi dulu ya, baru kemudian melakukan hal-hal yang diperlukan. Ya, untuk petugas yang menjaga kotak kolektor dan secara bersama-sama, jangan hanya satu orang, ya, siapkan kotak kolektor kalau perlu di jalur yang strategis, ya, sehingga umat bisa lebih gampang memasukkan uang ke kotak kolektor. Nah, kalau perlu diingatkan juga kepada umat, ya, untuk memasukkan kolektor. Nah, kemudian menjalankan tugas pelayanan dengan penuh keramah tamahan. Walaupun nanti ada orang yang istilahnya mendesak dan di luar dari daftar absensi, ya biasanya disiapkan absensi tambahan, ya silahkan ditulis di absensi tambahan, ya seperti itu. Dan kemudian seandainya memang diperlukan, seandainya memang untuk mengutamakan umat yang sudah terdaftar, maka umat yang terdaftar di absensi tambahan dipersilahkan terlebih dahulu duduk di selasar, ya. Absensi ini semuanya wajib, termasuk untuk para petugas liturgi dan misdinar. Kemudian menggunakan tanda petugas tatib sampai selesai misa dan sampai umat terakhir keluar dari gereja. Jadi jangan terus setelah komuni langsung tanda tatib dikumpulkan, tidak, sampai umat terakhir keluar dari gereja. Petugas tatib dan petugas satgas adalah orang-orang yang meninggalkan gereja terakhir, ya. Yang jelas, yang pasti kita semua sudah menjalankan prokes dan juga sudah divaksin. Jangan lupa masker wajib. Ada umat yang tidak pakai masker, silakan dipersilakan untuk menggunakan masker, atau istilahnya ya kita sedikit agak keras, silakan beli masker dulu, ya. Tapi moga-moga kita bisa siapkan masker, ya. Akan saya usahakan untuk menyiapkan masker, tapi masih masker yang 3 lapis. Ya, kalau masker 4 lapis atau 5 lapis, saya masih belum siapkan itu. Baik, kemudian, nah ini kita denah gereja kita seperti ini kira-kira ya gambaran saya. Dan untuk petugas ya kita bagi-bagi. Nah,
Untuk petugas absensi ada 2 tempat, yaitu di aula ya dan di absensi patung. Sebisa mungkin dibagi 2 meja ya, sehingga itu mempermudah dan istilahnya mempercepat absensi ya. Kemudian, nah ini yang nomor 5 dan 6, untuk tugas nomor 5 dan 6, itu kalau bisa tetap menjaga di kotak kolektor, kemudian mengarahkan umat untuk ke arah tempat cuci tangan. Ya. Nomor 10, 11 itu menjaga di pintu masuk, tapi posisinya silang ya, bukan berjejer, silang. Dalam arti yang nomor 11 ini juga nanti akan meminta umat untuk mengambil air suci yang ada di sini dan membuat tanda salib sambil mengarah kepada salib ya. Untuk nomor 10 posisinya di sini dan untuk mengarahkan umat untuk masuk. Kemudian nomor berikutnya yang merah, kelompok merah ini ya. Ini berposisi seperti ini. Nomor 15 berposisi di pojok sini ya, nomor ini. 17 di tengah, nomor 16 di sini. Dalam arti untuk mengarahkan umat seandainya ada bangku kosong di sini. Nomor 14, 13 dan 12 berkoordinasi dengan nomor 15, 16 dan 17 ini. Seperti itu ya. Ini langkah umat yang dari arah aula seperti itu ya. Ya, nomor 5 wajib mengingatkan umat untuk kolekte karena kita juga dinamakan tatib dan kolektan. Ya, kemudian yang dari arah patung atau dari arah parkiran ya, absensinya seperti ini sama nomor 6 juga mengingatkan, kemudian masuk ke dalam. Dari sini nomor 10, nomor 11 terutama dan nomor 12 langsung bisa berkoordinasi dengan 13, 14 dan nomor lainnya untuk mencari tempat duduk bagi umat yang baru datang. Ya, diutamakan diisi di bangku tengah terlebih dahulu, 2 bangku tengah utama. Ya, kemudian kalau orang tua yang memang tidak tahan dengan AC, silahkan dicarikan posisi, bisa di sebelah sini, ya, atau bisa di sebelah sini, ya. Tapi dilihat ya kondisi AC bagaimana posisi AC-nya. Kalau memang AC itu langsung ke kepala, biasanya buat orang tua tidak akan tahan. Kalau di sini langsung ke kepala, biasanya nggak tahan orang tua kepalanya, ya. Oke, lanjut. Ini adalah setelah selesai semua mengatur umat, maka tatib duduk di tempat yang diposisikan seperti ini. Maka nanti dalam pengaturan umat, posisi tempat duduk yang paling belakang ini untuk baris tengah, ya, itu dikosongkan untuk petugas tatib. Kemudian nomor 6 juga di sini, pojok sini juga dikosongkan untuk petugas tatib. Posisi nomor 5 juga sama, di pojok depan sini, ya. Kemudian di sini juga di nomor 11. Nomor 10, terutama nomor 15 dan 11 terutama, ya. 14, 2, 8, 1, 9, 3 ini semua memang untuk tatib. Dan satu lagi di nomor 7. Kenapa kok ini ada nomor 7? Karena nomor 7 ini nanti akan melakukan penyemprotan pada saat komuni. Seperti itu. Sedangkan nomor 14 ini akan ke depan untuk menjaga posisi prodiakon yang ada di sini. Nomor 15 ini akan mengambil shield, kemudian akan menyampaikan di sini posisinya shield. Dan kemudian nomor 15 juga harus menjaga komuni yang dibagikan oleh prodiakon atau suster di sini. Demikian juga nomor 11. Dia harus ke sini dan nanti dia akan menjaga di posisi shield seperti itu, ya. Nah, oke. Ini tempat duduk yang bisa dilakukan oleh para petugas tatib. Dan berikutnya, nah, baik. Ini sekarang posisi untuk saat komuni, ya. Baik, nomor 11 dan 15, ya. Ini nomor 11 dan 15 ke arah shield pada saat salam damai, ya. Pada saat salam damai, sehingga pada saat posisi anak domba Allah, posisinya sudah ada di dekat shield, ya. Nah, sebelumnya dicek dulu apakah shield posisinya ada di sini, terutama untuk di tempat kur ini apakah posisinya ada di sini atau di sini, ya. Seperti itu. Oke, ini juga nomor 15, apakah ada di dalam ruangan atau ada di gong. Makanya kenapa kok mesti di posisi doa damai atau salam damai pada saat menuju ke shield, karena ini supaya bisa mengawasi. Nomor 11 dan 15, makanya duduknya ada di sini, ya. Nah, setelah itu nomor 11 dan 15 pada saat selesai ajakan penerimaan komuni dari imam,
ya, yaitu ya Tuhan saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, maka bersabda maka saya akan sembuh, ya. Nah, di sini kemudian MC membacakan shield diangkat bukan digeret, diangkat menuju ke titiknya, diangkat menuju ke titiknya, bukan diseret atau bukan didorong saja, harus diangkat karena rollernya itu dapat menyebabkan gangguan bunyi dan konsentrasi doa semua umat yang mau menerima komuni, seperti itu. Nah, kemudian nomor 11 dan 15 menjadi penjaga ya untuk penerimaan komuni di imam dan juga di prodiakon atau di suster. Biasanya di sini suster, ya. Nah, kemudian berikutnya nomor 14 pada saat pembacaan tata cara komuni oleh MC, nomor 14 dan nomor 6 segera juga berposisi di tempatnya, yaitu satu di pojok untuk prodiakon yang satu lagi dan satu lagi di sini yang tepat pur. Ya, hal ini untuk sekalian menjaga penerimaan komuni karena beberapa kali terjadi pada saat penerimaan komuni hosti tidak dimakan oleh si penerima komuni. Kebanyakan malah dibawa sambil, nah itu tidak boleh ya. Kalau ada yang seperti itu, hosti tidak dimakan, segera diingatkan agar hosti tersebut disantap. Ya, jadi tidak diambil, tidak diapa, perintahkan untuk disantap, minta untuk disantap. Ya, baik. Kemudian bagaimana posisi berikutnya? Nomor 8 juga. Nomor 4, nomor 8 sama. Ya, langsung berposisi di posisi jaganya. Ya, warna biru ini adalah menjadi posisi jaga. Demikian juga nomor 5. Kenapa nomor 5 di sini? Nomor 5 ini tugasnya untuk mengawasi bagian selasar kalau ada umat yang duduk di selasar. Maka nanti pengaturannya pada saat penerimaan komuni selasar didahulukan, barulah nanti yang dari belakang seperti itu. Kemudian berikutnya, nah nomor 17, nomor 16 itu melakukan antaran umat atau mengatur umat mulai dari belakang ke depan. Demikian juga nomor 3 dan 9. 10 juga demikian, 7 juga demikian. Ya. Nah, khusus untuk nomor 9 atau nomor 3, silahkan salah satu itu mengecek apakah ada umat yang berada duduk di teras patung. Kalau ada yang duduk di teras patung, ya, maka umat ini memang seharusnya dari belakang umat ini didahulukan. Tetapi kalau memang umat ini jumlahnya begitu banyak, maka untuk penerimaan komuni bisa dimulai dari depan, dari baris depan sini. Kemudian menyambung ke belakang, ya, seperti itu. Kembali lewat sini, ya, kemudian ke sana, ya. Itu kalau bisa dimungkinkan. Tapi memang kalau yang bagus memang dari belakang semua, ya. Walaupun sebetulnya, ya, kondisi dari depan itu paling bagus. Tapi dalam masa pandemi ini dia disarankan dari belakang. Tapi kembali lagi, karena kalau umat yang banyak ini dari belakang dan kita mulai dari belakang juga, maka posisi kembali umat melalui titik nomor 1 ini akan berjubel karena ini celahnya sangat sempit banget. Nah, di sini juga ya, pada saat di sini juga nggak ada orang nggak bisa lewat di sini, ya. Makanya diupayakan, oke dari belakang saja nggak apa-apa, ya dari depan, maaf, maksudnya dari depan aja nggak apa-apa, tetapi untuk kembali diarahkan lewat sini, tidak diarahkan melalui posisi yang sini, tidak diarahkan melalui posisi 4, tapi posisi 1, karena posisi 1 itu kursinya agak longgar, ya, seperti itu. Nah, ini adalah untuk tata cara pembagian komuni. Ya, jadi itu yang bisa dijelaskan secara singkat dan kemudian setelah itu ya dikembalikan lagi shieldnya ke tempatnya ya. Kemudian yang penerima komuni ini yang maaf yang mengantarkan umat atau mengatur umat menerima komuni, kemudian kembali ke tempat duduk masing-masing seperti tadi, seperti ini tadi. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian setelah itu ya satu lagi yang di sini saya tidak gambarkan adalah posisi keluar umat selesai misa. Ya, baik. Keluar umat selesai misa, mungkin bisa saya ambil di nomor ini aja, ya. Oke, keluar umat selesai misa, silakan diatur apakah melalui satu pintu saja melalui belakang, ya, ataukah melalui dua pintu, ya. Ini hanya terkendala masalah waktu. Kalau satu pintu, maka umat akan berposisi
keluar melalui satu pintu, ya. Yang satu turun ke parkir masjid dan satu lagi ke arah sini, keluar ke arah parkiran motor, ya. Tapi kalau dua pintu, ya mau tidak mau, ya yang sebelah sini diatur sedemikian rupa, ya supaya paling tidak terjadi bentrokan di sini, terutama yang dari sini, dari sisi tembok, ya seperti itu. Diatur sedemikian rupa. Kalau perlu bagian sebelah sini, yang bagian belakang sini semuanya keluar lewat belakang, ya. Kemudian sini keluar duluan, sini duluan, kemudian baru bagian tembok. Seperti itu, ya. Oke. Baik, itu saja, ya. Saya harapkan dapat menjalankan semua tugas pelaksanaan tatip dengan baik, ya, dan kita dapat melaksanakannya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh keramah tamahan, ya, dan Tuhan Yesus memberkati segala pelayanan kita, dan lakukanlah hidup kita dengan buah-buah roh. Demikian penyampaian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Bunda Maria juga turut mendoakan